Salam jumpa kembali. Beberapa hari belakangan ini, di beberapa media televisi termasuk juga di media sosial lainnya, itu ramai diperbincangkan tentang kemungkinan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta partai politik kemarin yang berseberangan dengan Pak Prabowo itu bergabung nanti di dalam koalisi pemerintahan. Apakah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu akan dirangkul oleh Pak Prabowo menjadi menteri ataukah yang lainnya? Ya, itu nanti kita lihat saja kebenarannya. Tetapi menyikapi hal ini banyak orang yang pro dan kontra. Ada yang mengatakan seperti si Refli Harun. Kita tahu bagaimana si Refli Harun ini dengan sangat kerasnya memperjuangkan kemenangan Anies Baswedan. Dia ikut demo berteriak tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pilpres. Dan juga ketika sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, itu Refli Harun kita tahu sebagai salah satu pengacara. Dia berkata di dalam salah satu acara televisi bahwa kalau si Anies Baswedan ataupun Anies Muhaimin itu bergabung bersatu dengan Prabowo, maka sesungguhnya mereka berdua itu adalah pengkhianat, katanya begitu. Nah, tetapi kita lihat sendiri, masalah pengkhianat tidak berkhianat dalam dunia politik itu memang serba abu-abu. Kita lihat saja, si Refli Harun dan teman-teman pengacaranya ketika lagi ribut di Mahkamah Konstitusi, ya, dalam persidangan, dengan berbagai macam argumentasi yang mereka kemukakan, agar pemilihan itu bisa ditinjau ulang seperti begitu. Sebaliknya di atas sana Partai Nasdem Surya Paloh itu sudah kelihatannya sudah mulai mendekati Prabowo ataupun Prabowo sudah mendekati Surya Paloh, ya begitu. Dan kita lihat sementara masyarakat di bawah ini terpecah, katakanlah seperti begitu, terpecah dalam tanda kutip ya secara politik begitu. Ya mereka sudah pada rukun-rukun saja. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Adi Prayitno itu dalam sebuah acara juga berkata bahwa seandainya Anies dan Muhaimin itu masuk ke dalam partai, bukan partai, maksudnya bergabung di dalam koalisi pemerintahan, maka itu adalah hukumnya haram. Atau dia mengatakan dengan tegas, haram hukumnya apabila Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu masuk ke dalam kolam yang sama bersama Prabowo. Kenapa? Karena pemerintahan yang akan datang itu oleh mereka sudah dicap sebagai pemerintahan yang penuh dengan kecurangan. Kalau begitu bahwa kolam pemerintahan itu adalah kolam yang tidak bersih, bagaimana mungkin mereka yang teriak curang-curang itu akan ikut masuk ke dalam kolam yang sama? Nah, itulah pemikiran-pemikiran masyarakat ya seperti begitu. Kalau yang tadi berkaitan dengan Refli Harun mengatakan bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kalau masuk bergabung dengan Prabowo mereka itu adalah pengkhianat, ya itu tentunya kan suara arus bawah masyarakat para pendukung Anies Muhaimin. Mereka pada umumnya tidak. Ya ceritanya sama saja lah dengan ketika si Prabowo bergabung dirangkul oleh Pak Jokowi masuk ke pemerintahan pada periode kemarin di tahun 2019 kemarin. Sang kompetitor Pak Prabowo direkrut menjadi Menteri Pertahanan dengan alasan demi keutuhan dan kesatuan bangsa ini. Bisa saja jadi Prabowo sekarang ini juga mendekati Nasdem, mendekati PDIP, mendekati PKS dengan alasan yang sama. Bisa juga menjadikan Anies Muhaimin sebagai menteri ataupun Ganjar Pranowo sebagai menteri dengan alasan untuk mencegah perpecahan, untuk rekonsiliasi seperti begitu. Tapi dalam hal ini saya salut sama Ganjar Pranowo ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menerima jika ada tawaran ingin diambil direkrut menjadi menteri. Seperti begitu. Wah, hebat Ganjar Pranowo ini. Karena ya kita tahu bahwa PDIP kemudian juga partai PKS ya, itu mereka sudah berpengalaman di luar pemerintahan. Tetapi Nasdem itu memang sama sekali belum pernah punya pengalaman di luar pemerintahan.
Jadi tak usahlah kita heran-heran ya, karena sebenarnya ujung-ujung dari politik itu, partai politik ya, perjuangan partai politik itu ujung-ujungnya kan demi kekuasaan semata. Nah, nasihat untuk kita masyarakat di bawah, masyarakat kecil ini dalam intrik-intrik dunia politik, dalam pilpres ataupun pilkada ataupun yang lain-lain, kita tidak usahlah ikut terbawa-bawa untuk saling menghujat satu dengan lainnya. Kita yang kecil-kecil di bawah ini masih berhantam-hantaman, belum berdamai secara politik. Mereka di atas sana sudah saling berangkul-rangkul begitu ya. Ya, jadi kita tunggu dan lihat saja kelanjutannya seperti apa dunia perpolitikan di Indonesia kita ini pasca pelantikan Pak Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden kita. Terima kasih, itulah sedikit unek-unek kami dari orang-orang di bawah ini. Salam semangat.